Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunun Nuraida, mahasiswa semester 3 Pasca Sarjana UHAMKA jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan mengobservasi dan mengevaluasi penggunaan Google Classroom terkait dengan Authentic Learning Environment. Tugas ini disampaikan untuk memenuhi tes tengah semester dari mata kuliah ICT. Sebelum mengobservasi Google Classroom, saya mungkin akan membahas dulu apa itu Authentic Learning Environment. Menurut Harrington dan Harrington, lingkungan pembelajaran otentik adalah konteks belajar dan pembelajaran tidak bisa dipisahkan. Bahwa artinya pembelajaran yang disampaikan dan diterima oleh peserta didik harus sesuai dengan kehidupan nyata sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Menurut Lev and Wenger, pembelajaran itu konteks related. Belajar harus berkaitan dengan konteks, yaitu konteks kehidupan yang dialami oleh peserta didik secara langsung. Dan menurut Colin, pembelajaran dipengaruhi secara signifikan oleh situasi yang diberikan. Jadi lingkungan belajar otentik adalah lingkungan belajar yang menyandingkan belajar, proses belajar, dan kehidupan nyata sehingga lebih bermakna dan lebih berguna. Sementara itu, framework Authentic Learning Environment yang dibahas oleh Harrington dan Harrington meliputi authentic context, authentic activities, access to expert performance and modeling process, multiple roles and perspectives, support collaboration, promote reflection, articulation, provide coaching and scaffolding, and provide authentic assessment. Dari ke-10 framework itulah yang akan kita observasi dan evaluasi apakah Google Classroom yang saya gunakan selama pembelajaran jarak jauh ini sudah memenuhi framework dari Authentic Learning Environment. Ya, saya mengajar di SMK Al-Muslim di bawah naungan Yayasan Al-Muslim dan memang kami menggunakan Google Classroom sebagai platform utama untuk pembelajaran jarak jauh. Di sini saya akan coba mengobservasi dan mengevaluasi satu penugasan untuk satu kelas, yaitu satu KD yang berjudul Taking a Message. Ya, menurut saya dari penggunaan Google Classroom ini kita bisa menempatkan bahwa penugasan kita adalah penugasan otentik atau konteks yang kita berikan kepada siswa adalah otentik. Kenapa? Karena di sini di Google Classroom ini menyediakan seperti contoh di sini, ya, menyediakan satu fitur classwork di mana kita bisa menciptakan konteks pembelajaran untuk siswa. Kita bisa menuliskan penugasan-penugasan yang sesuai dengan konteks yang otentik. Contoh penugasan saya di sini adalah Can I Take a Message, di mana siswa diminta untuk mempelajari dan menonton video tentang penggunaan ungkapan Can I Take a Message. Kemudian jadi konteksnya memang sesuai dengan keseharian. Kemudian untuk authentic activities, nah di sini siswa diminta untuk menonton ke link YouTube yang sudah disediakan, di mana memang YouTube sudah menjadi platform keseharian yang dituju atau dicari oleh banyak orang saat ini, di mana orang akan bisa mencari berbagai hal informasi dari portal YouTube. Nah, sini anak berarti tugas mereka adalah menonton video yang sudah di-share melalui link YouTube. Kemudian mereka memperhatikan dan mempelajari dialog-dialog yang terjadi dalam
video dan juga berusaha memahaminya menggunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah artinya siswa sudah melaksanakan authentic activities, di mana aktivitas yang dilakukan memang adalah aktivitas keseharian siswa. Kemudian apakah platform Google Classroom ini menyediakan akses untuk penampilan expert? Menurut saya ya. Jadi dari link yang kita berikan, yaitu berupa link YouTube, maka disitulah kesempatan siswa untuk bisa mengakses bagaimana sih penampilan dari para ahli atau model-model dari para native speaker, sehingga mereka bisa mendengar secara langsung penggunaan topik atau ekspresi can I take a message dari para penutur asli. Artinya mereka bisa mempelajari bagaimana kalimat atau ujaran itu diucapkan dengan benar dan sesuai keseharian yang memang digunakan oleh masyarakat. Topik ini sendiri memang biasa ditemukan di dalam perkantoran, di mana ada obrolan via telepon dari orang luar ke kantor. Kemudian apakah mereka menyediakan multiple roles? Well, selain biasanya kalau di kelas kita hanya satu arah, artinya modeling itu atau roles itu hanya bersifat antara guru dan siswa. Nah, kalau di Google Classroom ini mereka bisa menyediakan platform untuk bisa saling bertukar pikiran antara siswa, di mana disediakan kolom untuk memberikan komentar seperti ini. Nah, di sini ada kelas komen, artinya mereka bisa saling bertukar pikiran mengenai penugasan tersebut dan juga saling bertanya, saling menekankan pemahaman mereka tentang penugasan tersebut. Jadi disediakan kolom komen atau kelas komen di Google Classroom itu sendiri mengenai penugasan. Artinya mereka bisa menyediakan roles dan perspektif di dalam Google Classroom ini. Kemudian apakah Google Classroom bisa mensupport collaboration? Menurut saya ya. Di sini penugasan saya salah satu contohnya adalah siswa bekerja sama untuk mempraktekkan dialog seperti ini, perform the dialogue. Artinya mereka harus bekerja sama untuk bisa menampilkan satu dialog yang mereka tonton dari YouTube. Disinilah tugas mereka untuk berkolaborasi dengan sesama teman sekelasnya. Nah, mereka bisa saling bertukar pikiran, mereka bisa saling berbahas bagaimana proses menampilkan dialog itu yang nantinya akan kemudian dijadikan satu dan hasilnya berupa video itu akan di-share di dalam portal Google Classroom ini. Jadi memang di kesempatan ini siswa bisa saling berkolaborasi, bekerja bersama dan juga bisa saling bertukar pikiran kan dengan adanya kolom komentar tadi. Dan juga mereka bisa lanjutkan dengan pemanfaatan teknologi lainnya, bisa berupa video call menggunakan WhatsApp dan juga dengan alat lainnya untuk merekam percakapan mereka. Mereka juga bisa menggunakan video editor untuk bisa menggabungkan hasil dari percakapan mereka, kemudian dijadikan menjadi satu kesatuan utuh. Artinya memang di sini Google Classroom bisa menyediakan mensupport kolaborasi antar peserta didik. Apakah kemudian Google Classroom juga menyediakan promote refleksi? Ya,
Refleksi ini memang bisa membantu siswa untuk melihat seberapa jauh mereka sudah melaksanakan pembelajaran dan apakah memang sudah sesuai dengan jalur yang memang harus mereka lakukan. Ya, kita lihat di sini di Google Classroom. Oke, sebentar. Di Google Classroom itu mereka menyediakan ada yang namanya Google Form. Google Form ini bisa kita kita isikan dengan untuk membuat refleksi. Kita tinggal mengklik Google Form dan kita bisa men-setting, meng-create refleksi seperti apa yang kita minta untuk siswa. Nah, di sini saya membuat reflection seperti ini dari apa yang mereka sudah lakukan terhadap hasil percakapan mereka bersama dengan pasangan mereka. Nah, ini refleksi yang bisa kita gunakan untuk bisa siswa mengukur apakah yang mereka lakukan sudah sesuai track atau belum. Nah, ini disediakan oleh Google Classroom melalui Google Form. Kemudian apakah Google Classroom promote articulation? Articulation di sini maknanya adalah bahwa mereka menyuarakan apa yang mereka pahami, artinya mereka bisa bertukar pikiran, mereka bisa mempraktekkan apa yang mereka sudah dapatkan. Artinya di sini siswa dengan Google Classroom bisa mengartikulasi atau menyuarakan apa yang mereka pahami melalui postingan bisa di kolom komentar ataupun hasil dari mereka berdialog atau berdiskusi dengan teman-temannya. Artinya memang Google Classroom juga bisa mempromot articulation. Siswa bisa menyuarakan isi hati, pemahaman mereka dan juga hasil uji coba mereka mempraktekkan penugasan yang disediakan di Google Classroom tersebut. Google Classroom sendiri ini menyediakan coaching dan scaffolding, di mana coaching itu dilakukan oleh guru dengan melihat hasil yang sudah diupload oleh siswa, dan bisa juga kita memberikan komentar, ada personal comment dari guru terhadap hasil karya siswa. Misalnya saya ambil contoh satu. Ya. Oke. Private comments, di mana guru memberikan masukan atau arahan ketika upload atau tugas yang mereka upload itu belum sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari penugasan tersebut. Artinya di sini guru pun bisa memberikan coaching terhadap hasil. Sini ada ya, yang kan? Ya, ini mungkin salah satu komentar. Jika memang hasil siswa sudah cukup bagus, maka kita bisa berikan komentar good job. Apabila ada kekurangan, kita bisa juga menambahkan apa kekurangannya sehingga mereka bisa mengulang kembali penugasan tersebut. Karena memang ada kolom return ini artinya kita bisa mengembalikan tugas siswa jika memang penugasannya belum sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Kemudian apakah Google Classroom menyediakan authentic assessment? Di sini untuk penugasan praktek kita bisa membuat rubrik. Nah, ini contoh rubrik yang saya buat untuk penugasan speaking. Nah, kita buat rubriknya, kemudian nanti hasilnya ini akan seperti ini. Rubriknya itu sendiri mungkin kita bisa lihat di sebelumnya. Nah, ini contoh rubrik yang sudah saya buat untuk penilaian praktek siswa. Nah, seperti ini. Rubrik ini juga bisa digunakan untuk beberapa penugasan sehingga kita bisa mengekspor rubrik ke penugasan berikutnya jika memang masih poin penilaiannya masih sama.
Ini contoh rubrik yang dibuat. Jadi kesimpulannya,